Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Yang terhormat kepada Bu Resma dan Kak Alda selaku mentor dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang kita pelajari kali ini, yaitu sistem koloid. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Davina Talita Zayan sebagai presenter, Abidur Rahman sebagai host, M. Fikri sebagai notulen, dan saya Suhadan sebagai pembuat flyer. Perbedaan larutan koloid dan suspensi. Perbedaannya ini terdapat pada ukuran partikel zat terlarutnya ya. Kalau larutan memiliki ukuran partikel zat larut kurang dari 1 nanometer. Contohnya larutan gula. Kemudian kalau koloid memiliki ukuran partikel zat terlarutnya 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Contohnya susu. Suspensi memiliki ukuran partikel zat larutnya lebih dari 0,5 mikrometer, contohnya air dan pasir. Apa itu koloid? Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Jenis-jenis koloid ada 8. Yang pertama, gas dalam cair. Nama koloidnya busa atau buih. Contohnya buih sabun, dan krim kocok. Yang kedua, gas dalam padat. Contohnya busa padat. Nama koloidnya busa padat. Contohnya batu apung dan karet busa. Yang ketiga, cair dalam gas. Nama koloidnya aerosol. Contohnya awan dan kabut. Yang keempat, cair dalam cair, nama koloidnya emulsi, contohnya susu dan santan. Yang kelima, cair dalam padat, nama koloidnya emulsi padat, contohnya keju, mentega, dan mutiara. Yang keenam, padat dalam gas, nama koloidnya aerosol padat, contohnya asap dan debu. Yang ketujuh, padat dalam cair, nama koloidnya sol, contohnya cat, kanji, dan tinta. Yang kedelapan, padat dalam padat, nama koloidnya sol padat, contohnya kaca berwarna dan paduan logam. Enam sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari adalah warna air susu yang keruh, penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut, dan gelas berwarna. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus, membentuk arah zigzag yang disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel yang terdispersi dan pendispersi. Gerak Brown ini menyebabkan partikel koloid tidak memisahkan jika didiamkan. Contoh gerak Brown pada kehidupan sehari-hari yaitu terjadi pada gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi yaitu penyerapan partikel pada permukaan zat.
Partikel koloid sol memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi partikel pendispersi pada permukaannya. Sifat ini telah digunakan dalam berbagai proses seperti penjernihan air, pemutihan gula tebu, dan norit. Yang keempat ada elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Contohnya asap pabrik yang dilewatkan melalui alat Cottrell dan identifikasi DNA manusia. Yang kelima ada dialisis. Teknik pemisahan partikel koloid dengan ion yang lain yang ukurannya lebih kecil melalui membran semi-permeable. Contohnya yaitu pada proses cuci darah pada penderita gagal ginjal. Yang terakhir ada koagulasi koloid, yaitu suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, siap. Nama Akmal dari kelompok 3. Pertanyaan yang ingin saya ajukan itu, apa sih pengertian dari fase terdispersi dan medium pendispersi? Siap, cukup. Terima kasih sebelumnya. Pengertian dari fase apa, Mang? Terdispersi dan pendispersi. medium pendispersi. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Mau nanya dong. Kelompok berapa itu? 7 ya? Iya Bu, kelompok 7. Ya, silakan. Izin bertanya, jadi kan coba mau lihat PPT-nya dulu sebentar. Boleh lihat PPT-nya dulu nggak? Ya, itu Abi. Yang bagian dialisis. Di situ kan dialisis itu kan teknik pemisahan partikel koloid dengan ion-ion lain yang ukurannya lebih kecil melalui membran semi-permeable. Nah, caranya itu tuh kayak gimana? Cara sistem koloid masuk ke kantong semi-permeable itu kayak gimana? Cara sistem koloid masuk ke kantong semi-permeable-nya. Oke, dikumpulkan dulu aja ya pertanyaannya.